wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risma Hendrata dari kelas 10 akan menjawab beberapa soal matematika. Contohnya seperti ini. Nomor 1, pertanyaannya adalah jika X sama dengan 4, maka nilai dari akar 3, akar 5, akar 3, dan akar 2 dari X 2 sama adalah. Jadi pertama-tama kita akan tulis soalnya terlebih dahulu secara ulang. Dan kita akan masukin X-nya menjadi angka 4 seperti ini. Nah, setelah itu kita akan mulai menghitung satu persatu, dimulai dari ini terlebih dahulu. Pertama, maka kita itu menggunakan rumus di mana eksponen seperti ini menjadi seperti ini. Karena kita memiliki pedoman ini, maka akar 4 pangkat 2 sama dengan 2/2, di mana 2/2 sama dengan 1. Jadi 1 itu tidak perlu ditulis. Dan selanjutnya kita akan menghitung akar 3-nya menjadi akar 3/4. Balik lagi seperti yang mula, maka kita menggunakan rumus ini menjadi 4/1/3. Setelah ini, maka kita akan melanjutkan dengan menghitung akar kelimanya dengan cara akar 5 4/1/3 sama seperti sebelumnya, maka menjadi 4/1/3 dibagi 5. Karena jika seperti ini juga boleh, seperti ini juga boleh, tapi lebih baik seperti ini agar bisa dijabarkan. Jika dijabarkan, maka menjadi 4/1/3 dikali 1/5 sama dengan 4/1/15. Setelah seperti ini, maka kita hitung yang akar 3-nya. Setelah itu menjadi akar 3 4/1/15 menjadi 4/1/15 dibagi 3. Maka kita akan ubah menjadi kali, yaitu 4/1/15 dikali 1/3 sama dengan 4/1/45. Nah, sebenarnya sampai sini juga sudah betul, tapi kita akan bisa juga menyederhanakan menjadi seperti ini. 2/2 1/45, ataupun seperti ini, atau akar 45 2/2. Ya, jadi ini boleh, ini pun boleh, dan ini pun boleh. Soal nomor 2 di sini adalah tentukan nilai dari X pangkat 2 per 2X jika akar 3 0,008 7 kurang 2X pangkatnya dan dibagi 0,2 pangkat min 4X ditambah 5 sama dengan 1 faktorial. Dimana pertama-tama kita akan menyelesaikan dulu yang seperti ini, yang koma-komaan menjadi 8/1000. Jika kita sederhanakan bisa menjadi seperti ini, 2/10/3, dan kita bisa lebih sederhanakan lagi menjadi 1/5. Ya, jika seperti ini, maka hasilnya akan menjadi 1/3/5/3. Maka kita akan naikkan menjadi 5/3. Begitupun dengan 2/10 sama dengan sama-sama bisa disederhanakan menjadi 1/5. Karena ini sama-sama dibagi 1, maka jika dinaikkan menjadi 5/1. Sebelumnya kan tadi kita sudah ketemu 5/3 dan 5/1, maka selanjutnya kita akan menghitung langsung berapa hasilnya. Jadi kita tulis di sini menjadi 5/3 7/2X per 3. Karena di sini ada akar 3-nya, maka menjadi 4. Di sini 5/1 min 4X tambah 5 sama dengan, karena ini 1 faktorial adalah 1, maka kita tulis di sini 1. Dan kita akan mengalihkan ini ke sini, kita akan kali pelangi menjadi 5 min 21 ditambah 6X per 5 4X min 5 sama dengan, karena ini 1, maka bisa ditulis 5/0. Karena 5/0 hasilnya adalah 1. Dari situ kita bisa bagi ini dibagi 3 menjadi 5 min 7 ditambah 2X per
5, 4x min 5 sama dengan 5. 5-nya akan kita coret karena sama-sama 5 dan bisa habis. Maka selanjutnya kita akan mengatakan ini menjadi seperti ini. Nah, karena di sini 4x min 5 ada di bawah, maka kalau kita naikkan ke atas maka menjadi kurang, menjadi seperti ini. Min 4x min 5 sama dengan 0. Setelah seperti ini, maka kita akan mengalihkan minus ke dalam sini, yaitu pelangi seperti ini. Jika sudah, maka kita akan menghasilkan min 7 ditambah 5 sama dengan min 2, dan plus 2 dikurang min 4x sama dengan min 2x sama dengan 0. Maka kita akan menggunakan aljabar seperti ini. Jika ini pindah ruas ke sini, maka menjadi plus 2 x sama dengan 2. Karena ini perkalian, maka akan menjadi bagi. Jadi bagi min 2 x sama dengan min 1. Karena x sama dengan min 1, pertanyaannya adalah tentukan nilai dari x pangkat 2 per 2x. Maka di sini akan tulis x2 per 2x. Masukkan min 1-nya menjadi min 1 pangkat 2 per 2 dikali min 1. Maka min 1 dikali min 1 maka hasilnya 1, dan 2 dikali min 1 menjadi min 2. Inilah hasilnya, yaitu 1 per min 2. Ini adalah soal berikutnya, itu soal nomor 3. Di sini ada barisan aritmatika. Dan pertanyaannya adalah jumlah 11 suku pertama pada barisan tersebut. Sedangkan di sini adalah A-nya masih kosong. Jadi yang akan kita cari adalah A-nya terlebih dahulu. Nah, karena di sini sudah ada U3 dan U2, maka kita akan menggunakan rumus U3 dikurang U2 sama dengan min 19 dikurang min. Maka hasilnya akan min 12. Jadi bedanya adalah min 12. Maka untuk kita mencari A-nya, kita akan menggunakan rumus min 12 sama dengan U2 dikurang U1, atau bisa disebut dengan A. Maka min 12 sama dengan min 7 kurang A. Kita akan pindah ruas min 7 ini ke sini menjadi 12 ditambah 7 sama dengan min A. Nah, min 12 ditambah 7 sama dengan min 5. Untuk menghilangkan minusnya akan kita kali dengan min 1 atau dibagi min 1. Maka hasilnya akan menjadi 5 sama dengan A. Ini adalah A-nya. Yang menjadi pertanyaan adalah jumlah 11 suku, berarti Sn. Jadi maka kita akan menggunakan rumus Sn sama dengan N dikurang 2A ditambah negatif min 1B. Seperti ini, karena pertanyaan adalah S11, maka tulis S11. 11 dibagi 2. Tadi A-nya adalah 5, maka tulis 5 tambah N dikurang 1, berarti 11 dikurang 1 adalah 10. B-nya ini karena kita sudah ketahui, maka kita tulis menjadi min 12. Nah, maka di sini hasilnya adalah 10 ditambah negatif 120. Hasil dari ini adalah negatif 10. Maka kita coret menjadi 55. Hasilnya adalah negatif 605. Ini adalah hasil akhirnya. Ini adalah Pak Artus, seorang peternak ayam. Ia mengumpulkan telur ayam sebanyak 29.550 butir selama 2 bulan. Banyak telur yang Pak Artus kumpulkan membentuk barisan aritmatika. Pada hari ke-14, ia mengumpulkan telur ayam sebanyak 245 butir. Berapa butir telur yang Pak Artus kumpulkan pada hari terakhir? Dan di sini sudah diberi keterangan bahwa 1 bulan adalah 30 hari. Maka yang diketahui di sini adalah S60 sama dengan 29.550, dan hari ke-14-nya di sini adalah UN, berarti U14 sama dengan 245 butir. Jadi soal tersebut kita bisa menghasilkan ini, dan maka kita akan melakukan eliminasi dan substitusi. Pertama-tama kita akan samakan terlebih dahulu menjadi 60 dibagi 2A tambah 59B sama dengan 29.550.
ini adalah S60. S60 ketika disamakan, maka kita akan menggunakan rumus namanya SM. Rumus SM adalah N per 2 dalam kurung 2 dikali A ditambah N dikurang 1 dikali B. Karena ini 60, maka 60 dikurang 1 adalah 59, maka akan kita tulis langsung menjadi 59B. Untuk itu, maka kita akan hasilkan terlebih dahulu. Di sini adalah 30 2 dikali A ditambah 59B sama dengan 29 terus 10. Dan kita akan melakukan perkalian silang atau bisa dibilang perkalian pelangi menjadi 60A ditambah 1770B sama dengan 29.000. Ini adalah hasil akhir dari S60. Jadi kita akan menggunakan ini sebagai persamaan, eliminasi, dan substitusi. Untuk U14-nya, maka kita akan tulis seperti ini. A ditambah 13B 245. U14. Rumus UN adalah A ditambah N dikurang 1 kali B. Maka A-nya belum diketahui, maka tulis saja A. Dan di sini 14 dikurang 1 hasilnya 13 dan dikali B sama dengan 245 ini yang diketahui. Maka untuk bisa kita jumlahkan dengan pengurangan dan kita bisa coret dengan cara kita mengkalikannya. Kita akan membuat persamaan. Ini akan tetap dikali 1 dan ini akan dikali 60 karena saya akan mau menghilangkan A-nya. Maka tetap ditulis 60A 1770B 2950. Karena ini dikali 60, maka semuanya akan dikali dengan 60. Contohnya 60A tambah 780B 14.700. Maka karena saya ingin menghilangkan A-nya, maka akan kita kurang. Maka 170 dikurang 780 adalah 990B. 29.550 dikurang 14.700 hasilnya adalah 14.850. Maka akan kita bagi menjadi B. 14.850 dibagi 990. Maka B menghasilkan 15. Ya, B-nya sudah ketemu, maka kita akan mencari A-nya menggunakan persamaan yang sebelumnya. Kita akan pakai menggunakan persamaan UN seperti ini. Jadi kayaknya kita akan mencari A, maka A tetap dibiarkan dan 13 dikali B karena kita tahu B-nya berapa. A ditambah 13 dikali 15 adalah 195. Karena ini penjumlahan, maka ketika kita pindah ke sini, maka menghasilkan pengurangan. Maka 245 dikurang 195 adalah 50. Untuk selanjutnya, kita akan mencari yang dipertanyakan adalah hari terakhir, di mana U60. Maka di sini tulis U60 sama dengan 50 ditambah 59 kali 15. 50 ini adalah A, 59 ini adalah 60 dikurang 1 dan dikali 15 itu B. Maka hasilnya adalah 50 ditambah 885. Maka 50 ditambah 885 adalah 935. Ini adalah hasil akhir dari soal nomor 4. Selanjutnya, ya dimana soalnya masih bersangkutan dengan soal yang sebelumnya, dimana Pak Artus yang menjual semua telur dengan dia yang kumpulkan selama 3 bulan. Dia mengumpulkan selama 3 bulan dan dengan harga, dia akan menjualnya dengan harga 1.500. Maka berapa uang yang bakal didapatkan oleh Pak Artus? Sebelumnya kita sudah mendapatkan A adalah 50 dan B sama dengan 15. Maka yang ditanyakan adalah 3 bulan, berarti S-nya adalah 90. Karena yang ditanya adalah seluruh totalnya. Maka rumusnya adalah 92 2 dikali 50 ditambah 89 dikali 15. Dimana rumusnya N dibagi 2 dikali 2A, A-nya adalah 50 dan 89 dari 90 dikurang 1, 15 adalah bedanya. Maka 90 dibagi 2 hasilnya adalah 45. Dan di sini 50 kali 2 adalah 100 dan 89 dikali 15 adalah 1335. Hasil dari 100 ditambah 1335 adalah 1435.
Hasil dari perkalian ini adalah 64.575 butir. Maka kita akan kalikan ini dengan 1.500. Maka 64.575 dikali 1.500. Maka totalnya adalah 96.862 juta. Ini adalah hasil uang Pak Artus ketika menjual telur selama 3 bulan. Ini adalah soal nomor 6. Pertanyaannya, jika X1 dan X2 memenuhi persamaan 9 dikali 1/3 pangkat X2 dikurang 4X dikurang 1 sama dengan 1. Maka X1 lebih kecil daripada X2. Berarti berapa nilai 2 dikali X1 dikurang X2 sama dengan? Maka pertama-tama kita akan melakukan persamaan ini terlebih dahulu, menjadi 9 dikali 1/3 X pangkat 2 4X kurang 3 sama dengan 1. Maka di sini 9 adalah 3 pangkat 2 dan di sini tulis menjadi 3 min 1 X pangkat 2 4X 3. Karena ini 1 maka menjadi 3 0. Nah di sini kita coret semuanya menjadi 2 ditambah negatif X2 plus 4X plus 3 sama dengan 0. Maka menjadi min X pangkat 2 ditambah 4X dan 2 ditambah dengan ini menjadi 5 sama dengan 0. Maka untuk menyalakan min dari X2 akan dikali min. Ketika sudah dikali min, maka menjadi X2 dikurang 4X dikurang 5 sama dengan 0. Jika sudah seperti ini, maka kita akan menemukan persamaannya. X karena X akan lebih kecil daripada X2, maka di sini ditulis bahwa plus 1, jadi ini menjadi min 5. Dari persamaan ini, X1 adalah min 1 dan X2 sama dengan 5. Dari hasil ini, maka kita bisa langsung menghasilkan ini. 2X1 dikurang X2 sama dengan, masukkan masing-masing angkanya, yaitu X1 adalah min 1 dan X2 adalah 5. Maka dikurang 5 sama dengan 0. Dari sini 2 dikali min 1 menjadi min 2 dikurang 5 dengan 0. Jadi hasilnya adalah 0 sama dengan min. Jadi hasil dari X 2 kali X1 dikurang X2 sama dengan min 7. Itu jawabannya adalah E. Adalah soal nomor 7 di mana pertanyaan adalah nilai dari 3 log 4 akar 2 dikurang akar 5 ditambah 3 log 4 akar 2 ditambah akar 5. Maka jawabannya adalah 3 log 4 pangkat 2 dikurang pangkat 5 dikali 4 akar 2 ditambah akar 5. Kita akan melakukan namanya perhitungan silang atau bisa dibilang pelangi, menjadi 3 log 16 dikali 2 ditambah 4 akar 10 dikurang 4 akar 10, maka ini menjadi min 5. Karena sama-sama per 10, maka bisa dicoret karena plus dikurang ketemu min. Jadi 3 log 16 dikali 2 adalah 32 dan min 5. Maka hasil dari ini adalah 3 log 27 sama dengan 3. Jadi jawabannya adalah 3, yaitu E. Ini adalah soal selanjutnya, itu nomor 8. Pertanyaannya adalah jumlah 26 suku pertama dari barisan aritmatika dari 6, 14, 22, dan 30 sama dengan berapa? Nah, kita sebelum itu akan mencari bedanya dulu. 14 dikurang 6 sama dengan 8. A-nya di sini adalah 6. Ketika A dan B sudah ketemu, maka kita akan mencari jumlah 26. Jumlah adalah Sn. Maka itu di sini S 26 sama dengan 26 dibagi 2, 2 dikali 6 ditambah 25 kali 8. Ini adalah rumus Sn seperti sebelum-sebelumnya. 26 dibagi 2 sama dengan 13. 2 dikali 6 adalah 12 ditambah 200.
Maka 13 dikali 212 sama dengan 275. Nah, hasilnya adalah B. Ini adalah soal terakhir hari ini, yaitu nomor 9. Pertanyaannya di mana suatu deret aritmatika mempunyai suku ke-5 sama dengan 40 dan suku ke-8 sama dengan 13. Sedangkan di sini adalah pertanyaannya adalah min 113 adalah suku ke berapa? Maka yang diketahui adalah U5 sama dengan 40 dan U8 sama dengan 13. Maka dengan cara seperti ini kita akan substitusi dan eliminasi, dimana rumus UN A ditambah N dikurang 1, maka ini menjadi 4D karena 5 dikurang 1. Begitupun dengan U8 sama jadi 7B pada 13. Maka akan kita kurang untuk meninggalkan A-nya. 4 dikurang 7 jadi min 3B. 40 dikurang 13 adalah 27. Maka akan kita bagi menjadi 27 dibagi yang 23. Maka B hasilnya adalah min 9. Setelah itu kita akan masukkan persamaan yang sebelumnya. Kita akan menggunakan yang U5. Maka kita akan tulis seperti ini. Kan kita masukkan B-nya, A-nya belum diketahui, maka kita akan mencari A-nya, yaitu min 9 40 A ditambah negatif 36 dan 40. Maka A jika pindah ruas ke sini maka menjadi plus 36. 40 dikurang 36 adalah 76. Nah, maksudnya A sama dengan 40 ditambah 36 sama dengan 76. Yang menjadi pertanyaan adalah UN-nya. Maka kita selanjutnya akan mencari UN. UN rumusnya adalah UN sama dengan A ditambah N dikurang 1B. UN-nya sudah diketahui yaitu min 113. A-nya juga tadi sudah diketahui yaitu 76. N dikurang 1 akan tetap ditulis karena kita tidak tahu N-nya berapa. B-nya tetap kita tulis min 9 seperti yang kita sudah temukan. Maka min 113 sama dengan 76. Kita akan melakukan kali pelangi dengan min 9 jadi min 9N jadi plus 9. Maka 76 ditambah 9 dikurang 9N. 76 ditambah 9 hasilnya adalah 85 min 9N. Ketika kita pindah ruas maka dia menjadi min, yaitu min 85 sama dengan min 9N. Min 113 dikurang 85 adalah min 198 min 9N. Maka kita akan bagi menjadi min 198 dibagi min 9 sama dengan N. Min 198 dibagi min 9 adalah 22 N. Maka ini adalah hasilnya. Penjelasan matematika saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.